jelas jelas Pak kinerjanya udah kelihatan lah. Terus Pak WK juga menerima gitu kan apa yang Korkan lakukan ini. Dan Pak WK menulis jawaban melalui kuasa hukum ya. Itu kan lebih kuat lagi, lebih valid gitu kan. Kami member ATG sangat berharap Om Gilang tetap mensupport member supaya ATG normal kembali. Walau ganti nama atau transformasi dan sebagainya. Jadi saya kumpulkan aja di acara IG ini malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om Gilang. Apa Sehat? kabar Om? Alhamdulillah sehat. Saya sendiri alhamdulillah sehat Om. Semoga kita berdua sehat dan teman-teman yang ikut bergabung di acara live IG ini juga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Panjang umur. Jadi doa yang terbaik buat kita semua di malam hari ini. Amin ya robbal alamin. Amin. Jadi kan IG malam ini tuh seperti IG minggu kemarin ya. Saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Soalnya kan banyak teman-teman yang nanya ke saya nih. Ada yang japri, ada yang segala macam kan. Setiap hari itu banyak banget. Saya kan nggak ada waktu juga buat menjawab satu persatu gitu kan. Nah, pasti rata-rata pertanyaannya ada yang sama gitu kan. Udah aja mending live IG deh. Kalau live IG kan enak. Ada yang nanya, teman-teman yang lain juga bisa terinformasikan jadinya kan. Betul loh. Jadi satu pertanyaan terjawab semua ya Om ya. Terus semua gitu kan. Begitu. Om udah bikin jadi saya lagi masak air panas. Saya kopinya pakai ini sekarang nih. Nih. Kopi Banaran. Ini Banaran di Ungaran sana, Semarang. Jadi waktu main ke sana mampir di kafe Banaran ya, kebetulan beli kopi. Lumayan stoknya masih. Tuh. Ada berapa bungkus gitu. Kopi hitam. Ini bukan endorse ya. Masih endorse sedikit Om. Enggak lah. Saya mah nggak endorse-endorsean. Nah, rokok biasa nih hasil lintingan tuh. Iya. Pingwe. Nah, langsung to the point aja ya, masalah waktu ya. Kita langsung ke pertanyaan aja. Makanya tadi saya titip pertanyaan, siapa yang mau bertanya silahkan ke Om Rio aja gitu. Yang mau titip pertanyaan gitu kan. Jadi saya tinggal jawab aja. Mudah-mudahan bisa saya jawab ya dan bisa memuaskan jawaban saya gitu kan. Karena saya menjawab pertanyaan harus dijawab dengan objektif gitu kan. Saya nggak mau ngarang, kalau ngarang kan kesannya ngebohong kan. Saya nggak mau, objektif gitu kan. Apa adanya, suka atau tidak suka, ya begitu adanya gitu. Karena saya memberikan jawaban juga bukan untuk menenangkan dan untuk buat menyenangkan, tapi untuk memahami aja gitu. Dharma Wasita, halo bilang sehat, alhamdulillah. Oke, seperti biasa, kolom komentar saya matikan dulu ya. Nanti setelah seluruh pertanyaan beres, baru kolom komentar kita buka. Oke, mari ya. Iya. Nah, nanti kolom komentar buka, nanti kalau misalnya masih ada waktu, kita interaktif. Siapa yang mau gabung di live saya bisa langsung bertanya, diskusi. Oke. Saya tutup kolom komentar dulu ya. Ayo silakan Om Ari. Cuman untuk hari ini Om, pertanyaannya tidak sebanyak yang kemarin Om. Alhamdulillah. Yang sekarang ini hanya ada 13 pertanyaan Om. Kalau yang kemarin? Kemarin itu totalnya 33 Om. Oh iya, sampai jam 10:30 kalau nggak salah ya. Mungkin udah terjawab bagi teman-teman yang lain Om. Kalau menurut saya. Oh jadi alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi ya, udah paham, jadi tidak bertanya lagi berarti ya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang lain sudah menitipkan pertanyaan buat Om Gilang. Saya mulai aja Om. Oh boleh, silakan. Boleh Om ya. Bacakan aja.
Assalamualaikum Om Gilang. Apa benar Om Gilang keluar dari pengurus Forkan? Apa alasannya? Kami member ATG sangat berharap Om Gilang tetap mensupport member supaya ATG normal kembali. Walau ganti nama atau transformasi dan sebagainya. Kalau bisa, Om Gilang tetap ada di grup WA bersama kami. Kemarin Pak Gilang keluar grup WA jadi rame. Saya jadi makin bingung Om. Tolong Om Gilang ada di grup WA Perjuangan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari siapa? Umat Tri. Aduh, ini saya lupa catat tadi ini namanya. Ini bentar Om. Oh, Ini pertanyaan dari Mbak Jenny. Mbak Jenny. Mbak Jenny. Jadi begini, memang kemarin saya mengajukan pengunduran diri dari kepengurusan Forkan. Karena dikarenakan saya ada kesibukan pekerjaan. Iya. Sebetulnya sih udah lama saya mau mengundurkan diri dari kepengurusan itu, tapi kan karena kondisi dan situasi tidak memungkinkan. Jadi saya ada satu pekerjaan tugas yang harus saya kerjakan, saya nggak mau terbagi waktunya gitu kan. Jadi apa namanya? Saya harus fokus dengan tugas baru ini, pekerjaan ini. Jadi saya harus salah satu harus ditinggalkan gitu kan. Tapi saya untuk bicara dengan Pak Putu sebagai ketua umum dan perusahaan lain agak berat juga bagaimana ngomongnya gitu kan. Iya. Ya kan? Bagaimana ngomongnya gitu kan. Ya jadi saya udah lama sih udah sejak awal-awal bulan lah, bulan-bulan setelah Lebaran gitu kan. Gimana caranya gitu kan. Tapi pas kemarin kebetulan sangat mendesak sekali, saya tiba-tiba saya mengajukan pengunduran diri karena saya itu ada pekerjaan yang harus saya tunaikan gitu kan. Jadi bukan karena saya lepas dari kepengurusan Forkan tuh bukan berarti ada masalah, enggak. Saya tetap kawal Forkan, tetap tenang aja teman-teman. Alhamdulillah. Karena saya juga sebagai member dan sebagai juga mantan pengurus ya harus punya tanggung jawab gitu kan. Karena tanggung jawabnya karena apa? Bukan buat saya sendiri tapi buat teman-teman. Jadi jangan khawatir, tidak ada masalah di Forkan, cuma saya pengunduran dirinya secara mendadak dan tiba-tiba gitu kan, spontan juga gitu kan, karena saya pada saat itu juga harus memilih gitu. Nah, kebetulan juga di Forkan kan udah ada mulai pengurus baru tuh, ada cabang Forkan cabang Malang gitu kan, terus ada pengurus-pengurus yang baru yang lebih apa namanya, yang lebih qualified dan juga mau bekerja. Karena pengurus-pengurus baru itu melibatkan teman-teman kita juga yang ada di grup Infinity, gitu kan. Iya, iya. Dan saya rasa bentukan yang adanya pengurus baru ini, saya yakin ke depan Forkan lebih solid, lebih bagus dan lebih bekerja secara lebih profesional gitu kan. Karena di sini juga Forkan kan di bawah ketua umumnya Pak Putu kan. Sangat Pak Putu tuh saya akui jempol sekali ya. Beliau ini tanggung jawabnya besar, waktu, pikiran, tenaga tuh beliau beliau curahkan gitu kan di Forkan tuh habis-habisan. Saya lihat sekali Pak Putu bekerja gitu kan, Pak Tumiran, terus pengurus-pengurus yang lain. Mereka tuh bekerja tuh ikhlas, semangat gitu kan. Terus kita kompak gitu. Nah waktu ada teman kita nih pengurus namanya Ardisal ya. Dia waktu pengumpulan database data GFOM itu yang buat PLP Ya. kan ada 23.000 tuh. Ya kan? Itu yang mau memindahkan data GFOM ke bentuk Excel tuh sama Ardisal kan. 7 hari 7 malam dia nggak tidur. Kalau dia itu kan kerja juga orangnya kan, bekerja gitu kan, punya aktivitas. Sampai mimisan berdarah-darah. Arisal tuh kecapean sampai dia mengundurkan diri juga. Hah? Demi member ATG juga. Iya. Jadi mereka pengorbanan kita tuh luar biasa gitu, pengorbanan waktu, pikiran gitu kan, dan yang lain gitu kan, yang nggak ternilai. Saya salut sama Arisal tuh, mengerjakan untuk bahan somasi itu kan. Somasi itu kan lampirannya kan harus
mengumpulkan data-data member kan. Betul. Di print tuh sekitar 13.000 atau 13.000 halaman gitu. Belum merangkap. Itu Arnisal yang ngerjain itu. Sampai 7 hari 7 malam nggak bisa tidur mengerjakan itu. Akhirnya dia tepar. Coba kalau tepar siapa yang tanggung jawab? Apakah Forkan memberikan kompensasi penggantian berobat? Enggak. Iya, pribadi kan. Nah Kerja itu secara ikhlas ya nih. saya ikhlas. Nah, saya salut sama Arnisal tuh. Oh, jadi waktu beliau mengundurkan diri dari pengusaha juga saya sangat berat juga gitu kan, karena Rizal itu orangnya itu ya apa ya, sulit sosok mengungkapkan dan kata-kata kebaikannya. Ya, cuma karena beliau juga mungkin masalah capek segala macam, dan dia juga seorang bekerja juga gitu kan, ya akhirnya dengan rasa berat tapi ya kita relakanlah demi kebaikan dia juga kan, kita nggak bisa memaksa. Jadi di Forkan tuh memang teman-teman tuh kerjanya luar biasa lah. Saya mau kali Pak Putu ya, bolak-balik Jakarta Surabaya, Jakarta Malang untuk ketemu aslinya Pak WK dan lawyernya kan. Lalu biaya siapa? Dia Pak Putu sendiri. Pribadi. Ya, iya. Jadi saya juga bukannya meninggalkan teman-teman di pengurus, enggak, saya nggak meninggalkan. Cuma saya kan di suatu pekerjaan yang saya kerjakan, jadi saya harus fokus gitu. Tapi tetap saya tidak akan meninggalkan Forkan dan teman, enggak. Forkan perlu bantuan, saya waktunya ada, pasti saya hadir, gitu kan. Misalnya ada acara apa, saya minta hadir, minta bantuan, saya pasti bantu Forkan, nggak mungkin saya meninggalkan. Karena cuma saya tuh waktu kemarin menguruskan dirinya itu sangat tiba-tiba aja, jadi orang kaget kan, kenapa sih kok keluar. Nah, di sini saya ingin mohon pada teman-teman yang lain bahwa di kepengurusan Forkan saya mundur diri itu karena ada satu kesibukan yang maksudnya pekerjaan yang tidak bisa saya bagi gitu kan. Dan saya yakin juga bahwa pengurus Forkan kan sekarang udah bertambah kan kepengurusannya dengan melibatkan teman-teman yang lain, jadi agak lebih ringan lah gitu kan dengan pekerjaannya gitu. Nah itu kenapa saya keluar dari Forkan, bukan berarti meninggalkan Forkan, tidak. Tetap saya masih di Forkan, cuma menjadi anggota biasa. Tapi suatu saat nanti kalau misalnya waktu saya luang kembali, kerja sudah selesai, ya kalau misalnya saya mungkin saya bisa balik ke pengurusan Forkan bila masih ada masih diperlukan gitu. Saya masih open terbuka. Jadi saya hubungan dengan Pak Putu, Pak Tumiran dan teman-teman yang lain masih baik. Pokoknya saya nggak ada masalah apa-apa. Cuma proses pengurusnya mendadak gitu, dan saya tidak membicarakan terlebih dahulu kepada beliau-beliau di kepengurusan ini gitu kan. Jadi bingung nih, kenapa aku mundur, kenapa keluar gitu, karena nggak ada masalah gitu. Cuma saya untuk menjelaskannya agak susah gitu kan, harus ketemu offline gitu, ketemu online kan agak susah menjelaskannya. Tapi saya rasa ini cukup jelas penjelasan saya kenapa mundur dari pengurusan, karena ada satu pekerjaan. Terus kenapa keluar dari grup WA? Memang saya dari grup WA, di grup tele saya nggak ada, karena saya mau fokus ke pekerjaan saya yang baru ini nih, ya kan, supaya saya tidak terganggu gitu pekerjaannya saya lebih fokus gitu. Mungkin nanti kalau saya masuk hanya beberapa saat keluar lagi, jadi harap dimaklum teman-teman semua kalau misalnya saya keluar di beberapa grup gitu kan, karena supaya saya lebih fokus ke pekerjaan. Karena gini Omari, banyak pertanyaan tiap hari itu, ada yang DM, ada sih saya blokir gitu kan, tapi kasihan juga gitu kan kalau diblokir gitu kan. Tapi ya gimana kan, kita juga waktu kan punya banyak urusan juga ya. Jadi saya bukannya tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang JM yang jatuh itu saya blokir segala macam. Teman-teman jangan marah, jangan salah aja sujon ya. Karena saya tidak bisa menjawab satu persatu gitu. Begitu banyak, makanya saya adakan IG Live ini sekarang itu untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Mudah-mudahan pertanyaan teman-teman bisa dijawab gitu kan. Amin. Objektifnya. Nah, terus karena berhubung saya juga bukan lagi pengurus Forkan, jadi apa yang saya sampaikan di sini saya tidak mewakili organisasi Forkan ya.
tapi saya mewakili diri saya sendiri. Gitu. Soalnya kan selama ini kalau saya IG live, sebelum-sebelumnya kan pasti melekat dengan posisi yang di Forkan kan. Betul. Jadi apa yang saya sampaikan itu pasti seolah representatif dari organisasi gitu kan. Nah, ya kalau sekarang kan saya tidak mempresentasikan diri mempresentasikan diri dari suatu organisasi. Jadi pure ini pribadi. Dan itu juga saya kan bukan manajemennya ATG, ya kan saya cuma member biasa aja seperti Ari dan teman-teman yang lain malam ini ada. Gitu ya. Tapi walaupun saya luar biasa, ada beberapa informasi yang saya punya. Nah, nanti saya coba share ke teman-teman, biar ada gambarannya seperti apa, gitu kan. Big pictures-nya itu seperti apa sih kondisi sekarang, gitu kan. Biar teman-teman kan punya suatu rencana, teman-teman kan pasti punya suatu rencana ke depan seperti apa, dan kondisi sekarang seperti ini, gitu kan. Kan itu sebenarnya tujuannya kan, buat prepare ke depan seperti apa. Mungkin itu pertanyaan dari Ibu Jenny ya. Ibu Jenny. Jawab. Lanjut Mungkin kemari. sedih, Om. Kalau dibilang sedih kali Om, karena Om Gilang udah keluar dari grup gitu. Sedih mereka. Ya, ya mungkin karena informasinya kan biasanya kan ngasih info-info kan. Ya. Tapi jangan khawatir lah. Jadi jangan khawatir lah apa namanya. Kan info juga ada di channel Forkan kan. Karena info yang paling akurat itu adalah info dari channel Forkan. Karena itu Forkan channel itu lebih akurat apa namanya informasinya. Karena itu langsung yang membuat juga Pak Putu yang merasakan sebagai ketua umum. Jadi pasti itu lebih valid lah. Kalau yang di channel Forkan tuh tertulis kan jelas. Jadi nanti ke depan teman-teman jangan khawatir, informasi pasti akan disampaikan oleh pengurus Forkan di channel Forkan gitu. Itu dari mudah-mudahan terjawab ya Bu Jenny. Kalau yang pertanyaan kedua ini nih termasuk ada pertanyaan Bu Jenny juga sebenarnya Om. Cuman saya gabungkan yang pertanyaan kedua ini nih. Di sini nih kenapa harus ada koperasi dan Forkan? Kenapa Forkan dan koperasi tidak bisa bersatu? Bukannya lebih baik jika berjalan beriringan dan saling mendukung, walaupun beda konsep dan cara pemikiran, tapi minimal bisa saling mendukung untuk kelangsungan bisnis kita ini. Karena tujuannya pun sama untuk mengembalikan hak member, daripada seperti beberapa hari lalu sudah saling sikut antara member, admin, begitupun Forkan dan koperasi. Jadi begini, kalau Forkan itu sebenarnya nggak ada masalah ya dengan apa kegiatan teman-teman yang lain, misalnya koperasi itu masalah. Selama ini juga Forkan kan menerima ide-ide masukan, apa yang bagus gitu kan buat kita ini gitu kan. Cuma kalau saya ceritakan begini, Forkan tuh kan kenapa ada Forkan ada koperasi gitu. Forkan tuh sebetulnya dari awal sudah ada. Koperasi itu kan muncul baru-baru kali ini aja. Mungkin ada sebulan yang lalu lah. Karena mungkin ada penggagas-penggagas gitu kan bikin ide-ide gitu kan bikin koperasi itu kan setelah Forkan ada gitu. Nah, waktu itu juga dari pengurus sudah ketemu secara online dengan para penggagas koperasi ini gitu ya. Tapi dari hasil pembicaraan itu nggak nyambung gitu. Nggak nyambung karena penggagas koperasi ini tidak menjelaskan secara rinci, detail, bisnis plan-nya seperti apa, gitu kan, konsepnya seperti apa. Jadi pengurus yang lain juga merasa gimana gitu kan, nggak bisa sejalan. Kan konsepnya harus jelas. Kalau kita kan konsep yang dijalankan Forkan kan sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, gitu kan, dan realistis gitu kan. Nah memang penggagas koperasi juga pernah satu grup sama grup WA saya kan. Dia menjelaskan bahwa kita koperasi sudah, jadi pihak mereka sudah memberikan konsep kepada Forkan. Apakah Forkan sanggup bisa nggak melanjutkan konsepnya mereka? Saya kaget juga gitu kan, kok kenapa begitu?
konsep mereka bikin disahkan ke Forkan sanggup apa nggak menjalankannya, kan nggak bisa begitu juga caranya kan. Nah terus saya bilang, terus dia bilang kan Polres itu bahwa operasi ini udah disetujui oleh Pak WK. Nah, terus saya balas, soalnya tuh Pak WK nggak pernah tuh ngebahas tentang koperasi. Nah, mungkin beliau marah gitu kan. Nanti ada kok, nanti saya lihat kan chat-chatannya di apa, Pak WK setuju, ada bukti chat-chatnya. Saya bilang, saya nggak perlu chatnya, tapi ada nggak minute meetingnya atau notulennya? Ini kan satu proyek finance project gitu kan, pasti kan harus ada rapatnya kan. Terus ada rapat, terus ada komitunya, terus ada, ya minimal lah dalam rapat itu harus ada notulen lah, meetingnya ada gitu kan, dan siapa aja pembicaranya itu. Ini kan nggak ada. Terus saya tanya, coba dong kirim ke saya konsepnya berbentuk PDF. Malah keluar dari grup. Jadi saya juga bingung jadinya konsep koperasi itu seperti apa gitu kan, nggak paham. Soalnya setahu saya koperasi itu kan didirikannya itu kan, koperasi itu banyak jenisnya kan, ada koperasi primer, sekunder, produksi, ada koperasi jasa, simpan pinjam dan lain. Dan kepengurusannya juga kan minimal 20 orang anggota, ya kan. Terus juga harus dijelaskan juga, harus ada rapat pengurus dan anggota kan. Rapat pengurus anggota itu membentuk suatu anggaran dasar rumah tangga, ada RT-nya. Nah, terus itu kan di situ kan ada dibicarakan mengenai dana itu kan ada dana iuran wajib, iuran simpanan wajib, simpanan sukarela, dikelola sama siapa gitu kan. Kan harus jelas juga. Nah, saya belum nemu konsepnya gitu. Terus juga kan mengenai member kan udah ribuan nih, bagaimana cara mengelola member yang ribuan ini, toolsnya apa, infrastrukturnya apa gitu. Harus jelas infrastrukturnya apa, bagaimana, toolsnya apa yang dipakai, terus yang nanti mengelola data member berapa, terus nanti cash flow keuangan yang masuk gimana, terus dana yang masuk dikumpulkan dari para anggota digunakan buat apa, kan harus jelas, harus transparan. Nah selama ini saya belum pernah menerima gitu konsepnya seperti apa. Mungkin itu salah satunya yang tidak masuk ke Forkan, karena nggak jelas bisnis plan seperti apa, konsepnya seperti apa. Jadi kita bukan gontok-gontokan. Saya sih nggak merasa gontok-gontokan dan teman-teman penggagas koperasi, ya silahkan aja mereka menggagas, toh itu hak yang mereka, saya juga tidak bisa melarang, ya kan. Dan saya tidak punya hak untuk dia jangan bikin ini, nggak bisa. Ya itu terserah ke teman-teman yang ada, mau ikut apa enggak gitu. Teman-teman mau ikut Forkan boleh, teman-teman mau ikut operasi boleh, terserah. Tinggal teman-teman yang milih mana yang bagus gitu kan. Kalau Forkan sih saya rasa udah jelas gitu kan, jelas apa kinerja udah kelihatan lah. Terus Pak WK juga menerima gitu kan, apa yang Forkan lakukan ini. Contohnya itu aja, surat somasinya kan kita Forkan dibalas sama Pak WK kan, berarti Pak WK kan sejalan dengan kemauan Forkan, ya kan. Dan Pak WK menulis jawaban melalui kuasa hukumnya, itu kan lebih kuat lagi, lebih valid gitu kan.